Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, berbahagia sekali kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan yang kita rindukan, dengan waktu yang kita nanti-nantikan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang membahagiakan, menggembirakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, menjadi faktor kebahagiaan kita, mulai dari puasanya, mulai dari tarawihnya, kemudian ada sholat wajibnya tentu, kemudian ada infak sodakohnya, ada Lailatul Qadarnya, dan banyak hal di bulan Ramadan yang sangat membahagiakan kita. Juga ada iming-iming pahala yang digandakan, dosa yang dihapus dan dibebaskan dari api neraka. Tentu segala hal yang ada pada Ramadan ini sangat membahagiakan kita. Dan sebelum segala sesuatu yang menjadi keistimewaan Ramadan itu kita peroleh, ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, tergambar dalam hadis Nabi SAW. Walaupun menurut pakar hadis ini adalah hadis dhaif, namun patut untuk kita pelajari. Ada sebuah doa dari Rasulullah SAW menjelang masuknya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, penghujung hadis ini dikabulkan Allah untuk kita. Kita dipanjangkan, diberikan umur panjang sampai berjumpa dengan Ramadan. Yang masih menjadi tanda tanya adalah awal hadis, awal doa, yaitu kita minta keberkahan. Dan keberkahan hampir selalu, walaupun tidak semuanya, tapi secara garis besar, secara umum, keberkahan berkaitan dengan harta. Apa maksudnya? Jadi Rasulullah berpesan kepada kita, hendaknya sebelum masuk Ramadan kita pastikan dulu harta kita barokah, harta kita dari sumber yang halal, yang thayyib. Karena keberkahan harta itu akan mempengaruhi ibadah dan amal soleh kita di bulan Ramadan. Kita sudah tahu semua, amal soleh yang dilakukan dengan menggunakan harta yang tidak halal, amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun dengan niat lillahi ta'ala, walaupun dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Namun jika sumber harta yang digunakan dari yang tidak halal, maka ibadahnya tidak diterima. Salah satunya adalah ucapan sahabat Nabi, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jika ada orang yang sholat, dia menggunakan pakaian dan satu helai benang dari pakaiannya itu bersumber dari yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi jika seluruh pakaian yang dia pakai sumbernya haram, pasti lebih tidak diterima lagi. Kemudian Allah juga berfirman dalam salah satu surat di Quran, surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah yang baik, wa'malu saliha, dan beramallah yang soleh. Innallaha bima ta'maluna alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Hadirin rahimakumullah, artinya para nabi pun Allah perintahkan untuk mencari rezeki dari sumber yang halal, yang thayyib. Kemudian diperintahkan untuk beramal soleh. Tidak boleh beramal kecuali yang soleh. Di sini ada urutan awalnya adalah mencari rezeki dulu, mencari nafkah dulu, mencari harta dulu, harus dari yang halal. Baru kemudian beramal soleh. Jadi mencari nafkah didahulukan daripada amal soleh. Dan insya Allah di pertemuan kita atau di momen pertemuan kita menjelang berbuka ini, beberapa waktu ke depan, insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan harta haram atau berkaitan dengan muamalah maliyah, muamalah harta secara fikih. Nanti akan kita kaji, kita kupas, itu pun secara sederhana mengingat waktu yang tidak panjang. Di antaranya adalah
sebagai pembukaan sebelum nanti kita kaji di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di antaranya adalah prinsip-prinsip muamalah dalam agama kita. Yang pertama, al-amru fil asya'i al-mubah al-ibah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya mubah, hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, prinsip muamalah dalam agama kita adalah antaradin, saling ridho, saling rela. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh ada kezaliman. Berikutnya adalah prinsip maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Hadirin rahimakumullah, artinya para nabi pun Allah perintahkan untuk mencari rezeki dari sumber yang halal, yang thayyib. Kemudian diperintahkan untuk beramal soleh. Tidak boleh beramal kecuali yang soleh. Di sini ada urutan. Urutan awalnya adalah mencari rezeki dulu, mencari nafkah dulu, mencari harta dulu, harus dari yang halal. Baru kemudian beramal soleh. Jadi mencari nafkah didahulukan daripada amal soleh. Dan insya Allah di pertemuan kita atau di momen pertemuan kita menjelang berbuka ini, beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan harta haram atau berkaitan dengan muamalah maliyah, muamalah harta secara fikih. Nanti akan kita kaji, kita kupas, itu pun secara sederhana mengingat waktu yang tidak panjang. Di antaranya adalah sebagai pembukaan sebelum nanti kita kaji di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di antaranya adalah prinsip-prinsip muamalah dalam agama kita. Yang pertama, al-amru fil asya'i al-mubah al-ibah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah hukumnya mubah, hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, prinsip muamalah dalam agama kita adalah antaradin, saling ridho, saling rela. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh ada kezaliman. Berikutnya adalah prinsip muamalah dalam agama kita, tidak boleh ada hal yang membahayakan. La darara wa la dirara. Tidak boleh memberikan bahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini diantara beberapa prinsip muamalah. Kemudian ada rambu-rambu, diantaranya adalah tidak ada riba dalam muamalah kita, terutama dalam jual beli. Tidak ada riba, tidak ada barang-barang yang najis atau barang haram yang diperjualbelikan, tidak ada paksaan, tidak ada kezaliman, tidak ada gharar, tidak ada penipuan. Semuanya harus transparan, harus jelas, dan lain-lain. Nanti serba-serbi tentang fikih muamalah ini akan kita kaji di waktu kita yang singkat insya Allah. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama tentang riba. Apa itu riba? Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan rezeki yang halal, ilmu yang bermanfaat untuk kita, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Akhirul kalam, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله